Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Post. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post, mulai dari lampos.co, lampungpost.id, serta sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya seorang warga di Lampung Barat dilaporkan hilang. Korban peristiwa Talang Sari desak pemerintah segera membawa kasus ke pengadilan yudisial. Motif pembobolan rumah perwira polisi karena pembagian harta tidak rata. Pemprov Lampung belum siap menerapkan penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas. Terakhir, Satlantas Polres Prengsewu tindak 137 pelanggar lalu lintas. Baik, Bang Boy, apa yang menarik di lampos.co, Bang Boy? Iya, tadi berita soal korban Talang Sari itu ya, ya. Itu berita yang masih terus bergulir ya. 34 tahun sudah peristiwa Talang Sari terjadi, 34 tahun lalu peristiwa Talang Sari terjadi, dan sampai sekarang pengusutan dari kasus ini pun belum ada kejelasan. Bahkan kemarin terakhir kan Presiden, bukan hanya kasus Talang Sari ya dalam hal ini, yang Presiden kemarin meminta maaf, menyesal atas belasan pelanggaran HAM berat termasuk korban peristiwa 1965. Itu juga menjadi perhatian Presiden, dan Presiden sudah mengaku menyesal dan minta maaf tidak akan mengulanginya lagi untuk ke masa depan, dan tapi menggunakan pengadilan non yudisial. Nah, itulah yang ditolak oleh korban Talang Sari. Bagi korban Talang Sari, kalau bagaimana Presiden mengakui menyesal, minta maaf itu tidak apa-apa. Mereka cukup senang, mereka berterima, tapi bukan itu yang menjadi substansi mereka. Bahwa kalau bisa, kalau korban Talang Sari berkeinginan, kalau bisa sih, kalau pengadilan terhadap semua pelaku yang terlibat dalam peristiwa Talang Sari ini harus diusut, harus dibuka setransparan, seterbuka-terbukanya. Seperti itu harapan korban Talang Sari. Karena apa? Korban Talang Sari sudah menderita selama puluhan tahun gitu loh. Kenapa itu terjadi? Sudah menderita selama puluhan tahun, dan mereka mendapat stigma dari masyarakat bahwa mereka adalah gerakan pengacau, mereka adalah PKI, mereka adalah dan bla bla dan sebagainya dan lain sebagainya terhadap korban Talang Sari. Jadi itu sebabnya mereka berharap sih tetap bahwa kasus pelanggaran HAM berat termasuk peristiwa Talang Sari di dalamnya itu kalau bisa dituntaskan dengan pengadilan yudisial, seperti itu, Mak. Oke. Baik, kita beralih ke lampungpost.id. Bang Boy, apa yang menarik di lampungpost.id? Iya, lampungpost.id ini sendiri memang ada peristiwa ini ya, momen 9 Februari yang menjadi itu diperingati oleh PWI sebagai Hari Pers Nasional ya. Jadi memang itu ada juga workshop, ada rangkaian yang digelar oleh pihak yang menggelar tuan rumah pada saat ini. Tuan rumah Hari Pers Nasional kali ini adalah di Medan, Sumatera Utara. Jadi ada sejumlah rangkaian yang digelar oleh pemerintah setempat, termasuk juga organisasi wartawan setempat untuk menyelenggarakan menyambut Hari Pers Nasional ini. Nah, termasuk di dalamnya adalah soal bagaimana ada workshop literasi digital di kampus USU Universitas Sumatera Utara di Medan, tentang bagaimana bijak bermedia sosial. Itu langsung oleh narasumbernya yang sangat berkompeten, itu Bapak Dirjen Kominfo, Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi, Bapak Usman Kansong. Itu jadi memang Pak Usman menyarankan bahwa generasi muda, khususnya generasi milenial itu harus mulai bijak menggunakan media sosial, apalagi menyambut tahun politik ya. Tahun ini juga menjelang pemilu, itu memang harus benar-benar kita jangan mudah terprovokasi, karena seperti kita tahu hampir 50% lebih jumlah pemilih pemula itu adalah 50% lebih ya, jumlah pemilih pemula di seluruh Indonesia gitu, yang akan mengikuti yang turut berpartisipasi dalam
pilpres, pilkada dan lain sebagainya itu generasi mudanya 50% lebih. Jadi tentu saja sangat besar sekali. Tentu saja dengan harapannya dengan media sosial ini harus dimanfaatkan sebijak mungkin, sebaik mungkin. Jangan kembali lagi kita mengulang peristiwa yang lalu terjadi dua kutub yang saling sangat panas seperti itu jangan sampai terjadi lagi, karena itu ini juga adalah seruan dari pihak komunikasi dan informatika Kominfo untuk semakin bijak bermedia sosial. Baik, pemirsa, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Dere Dia kembali dengan single Malam Bergelora. 7 film Indonesia tampil di International Film Festival Rotterdam 2023. Jadwal tayang The Last of Us episode 5 dimajukan, catat tanggal rilisnya di Indonesia. Film legendaris Gita Cinta dari SMA dibuat ulang, ajak penonton bernostalgia. Terakhir, Song Joong Ki akan membintangi film Korea Netflix terbaru berjudul My Name is Loh Ki-wan sebagai pemeran utama. Bang Boy, apa nih Bang Boy yang menarik di sai100fm.id? Ya, soal bagaimana tadi ya Mbak ya, ada 7 film Indonesia yang tampil di International Film Festival di Rotterdam, Belanda. Itu sangat kita apresiasi ya. Kita cukup bangga bagaimana film-film pendek mulai mendapat tempatnya, khususnya di luar negeri, di dunia internasional, dan sampai 7 film Indonesia yang tampil di Festival Film Internasional di Rotterdam, Belanda itu, sampai 7 itu merupakan jumlah yang terbanyak sepanjang pencapaian Indonesia mengikuti festival internasional, termasuk festival film pendek ini. Jadi memang ini sesuatu yang patut kita banggakan, kita apresiasi. Bahkan Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid juga sudah menyatakan bahwa ini sangat membanggakan, sangat apresiasi terhadap semua pencapaian para sinias. Kebetulan memang siniasnya rata-rata adalah sinias muda ya, ada Mbak Gina Esnur, ada Mas Joko Anwar gitu. Memang rata-rata orang-orang baru semua di kancah perfilman nasional. Jadi memang sesuatu yang cukup kita apresiasi. Juga ada bentuk penghargaan ya, juga upaya-upaya dari pihak Kemendikbudristek ya, dari pihak Kemendikbudristek itu untuk menggalang atau menjalin kerjasama antara Festival Film Internasional Belanda dan Festival Film Indonesia. Itu bagaimana ada kerjasama yang baik, berkolaborasi ya, untuk berkolaborasi agar semakin kuat lagi bagaimana sinias-sinias muda lainnya. Itu harapannya bisa memacu lagi semangat kepada sinias muda lainnya, pelaku industri perfilman lainnya di Indonesia, seperti itu. Baik Bang Boy, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan sai100 FM dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.